Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah Ibet, manusia sotoy tingkat dewa. Saya berada di sebuah kafe. Kebetulan ownernya itu kontak saya untuk minta bantuan bagaimana cara membersihkan mesin kopinya. Karena beliau sudah sekitar 6 bulan aktivitas tidak pernah dibersihkan mesinnya. Mumpung, jadi sekalian kita bikin kontennya. Gua ada solusi. Bisnis minuman sin espresso. Di video sebelumnya saya menggunakan Puro. Ya, saya menggunakan Puro ini untuk membersihkan mesin kopi Verativero. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan citric acid. Ya, seperti ini barangnya. Oke. Jadi ini untuk membuang mineral yang menempel pada water tangki gitu ya, atau pada boiler gitu ya. Seperti apa perbedaannya? Mari kita coba lakukan pembersihan mesin ini. Di manual book Verativero itu disebutkan bahwa perbandingannya adalah 100:3 gitu ya. Artinya kalau airnya 100 ml maka citric acidnya itu sekitar 3. Berarti kalau water tank kita sekitar 1.700 lebih kurang ya, berarti kita membutuhkan citric acid sekitar 51 gram. Oke, sekarang langsung kita timbang ya. Oke, ini timbang airnya udah kita isi di level maksimal. Kemudian kita akan timbang citric acidnya ini sekitar 51 gram ya. Oke, sekitar 51 gram. 50,9 ya, udahlah. Kemudian langsung kita masukkan. Oke, kemudian kita aduk. Pastikan dia larut dulu ya, baru kita pakai. Setelah kita larutkan, kita masukkan dalam mesinnya. Oke, selanjutnya kita nyalakan mesinnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengeluarkan dulu air yang ada di dalam mesin ini, sehingga air yang berada di dalam boiler itu akan keluar ya. Karena apa? Air yang berada di dalam boiler saat ini tidak mengandung citric acid atau tidak mengandung pembersihnya, jadi masih air normal biasa. Jadi diharapkan dengan mengeluarkan air, citric acid yang berada di water tank itu bisa masuk ke dalam boiler ya. Saya akan mengeluarkannya lebih kurang sekitar 150 ml. Oke, jadi biar lebih gampang ngelihatnya, saya menggunakan ini gelas ukur. Teman-teman bisa menggunakan timbangan juga boleh ya, pakai gelas ukur juga boleh. Saya akan mengeluarkan, meskipun posisinya masih standby, saya tetap akan mengeluarkannya sekarang ya, dengan harapan nanti ketika airnya masuk ke dalam mengalami proses pemanasan. Oke, ini saya keluarkan sekitar 150. Selanjutnya kita akan keluarkan air di steamer. Ini mumpung belum panas, jadi seharusnya belum terjadi. Nah, dia masih keluar berupa air ya. Nah, kita akan buka terus dia sampai lebih kurang 2 menit. Kemudian yang air panasnya juga akan saya keluarkan 150 juga. Setelah proses ini, nanti kita akan diamkan dia sekitar 10-20 menit ya, supaya si citric acidnya ini bisa bereaksi di dalam boiler. Oke. Sambil kita menunggu proses penantian 20 menit, kita akan coba bersihkan portafilternya. Nah, ini portafilter kotor. Nah, untuk portafilter saya tetap merekomendasikan teman-teman menggunakan Puro ini ya. Langsung kita bersihkan. Oke, seperti biasa kita buka dulu filternya. Ini kelihatan ini jarang dibersihkan. Kemudian bawahnya kita bongkar. Ih, kok keras ya? Waduh. Ya oke, ini keras banget dibuka, tapi kita coba rendam dulu dia menggunakan Puro ya. Saya akan masukkan dulu airnya. Kemudian saya masukin dia 1 sendok sih cukup sebenarnya. Oke, kemudian kita cemplungkan semuanya ya ke dalam. Ini nanti harus dibongkar, cuman karena ini keras sepertinya sudah berkerak. Kita coba celupkan dulu dia dengan harapan nanti keraknya terbuang dan bisa dibuka.
Oke, kemudian ini saya juga bersihkan dia steam one-nya, saya masukin ke dalam. Hati-hati ya, ini ada karetnya, jangan sampai terlepas. Oke, kita tunggu ini sampai dengan proses pembersihan nanti selesai. Bikin showernya ya. Kita lihat belakangnya. Cara hitam sekali. Jadi ini memang perlu kalian sering melakukan perawatan ya untuk mesin kalian. Jangan sampai kasus seperti ini. Kemudian ini kita rendam lagi di puro ya. Dan kita bersihkan nih group headnya menggunakan sikat ini, dan sudah saya kasih cairan puro tadi ya. Wah, langsung tuh bersih tuh. Shower group headnya sudah dibersihkan. Sekarang kita akan lakukan back flushing ya. Jadi tetap kita menggunakan karet ini. Ini buat teman-teman yang karetnya hilang, kalian bisa ganti aja dengan plastik ya. Plastik yang agak tebal, yang anti panas. Tinggal dibuletin aja sesuai dengan ukurannya, taruh, selesai. Bisa kok. Yang penting air tidak keluar. Oke, sekarang kita coba lakukan proses back flushing. Oke, yang perlu kita perhatikan dalam proses back flushing adalah pertama barnya. Pastikan barnya itu bisa mencapai antara 10 sampai 12 bar. Kalau tidak terjadi pressure di atas 10 bar, berarti ada kebocoran pada group head kita. Kemudian selanjutnya perhatikan juga air yang keluar dari sini. Mana deh? Nah, air yang keluar dari sini. Oke, sekarang kita langsung coba ya. Dan jangan lama-lama. Oke, air sudah mulai keluar. Push. Nah, dia langsung keluar situ kan. Ini langsung bisa. Nah, ini terus naik terus 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi 5 detik saja setelah dia mencapai 12 bar. Ini berarti pressure-nya masih bagus ya, tidak ada kebocoran. Ulangi sekali lagi. 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5 push. Nah, pastikan air itu keluar dari sini ya. Kemudian selanjutnya kita back flush dia menggunakan puro. Oke, kalian masukin aja kira-kira setengah sendok teh ya. Puronya cukup. Ditaruh begini aja. Oke, kemudian lakukan back flush seperti tadi. Just 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sabunnya keluar dari sini. Oke, tunggu sebentar. Ulangi lagi. Dua 12 bar, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan terlalu lama ya, nanti takutnya pecah. Kalau saya selalu patokan di 5 detik aja cukup setelah bar di atas 12. Kalau sudah seperti ini, oke, kita keluarkan. Bisa kelihatan nggak nih ya, gimana cara ngeliatnya? Waduh, kotor sekali tuh, sampai hitam. Kalau memang dia dikira sudah terlalu parah, ini masih ada puronya ya, masih ada busanya, biarin aja dulu, lakukan lagi. Ya teman-teman, ini udah masuk ke fase 20 menit pertama ya. Jadi kita akan melakukannya cycle sampai 3 sampai 4 kali atau sampai dengan air di water tank habis ya. Jadi ingat, keluarkan air sekitar 150 ml di espresso dan juga di air panas. Steam selama 2 menit, kemudian diamkan 10 sampai dengan 20 menit. Lakukan itu berulang-ulang sampai dengan air di water tank habis. Oke. Oke teman-teman, itu tadi prosesnya sudah kita lakukan, proses pembersihan, proses cleaning selama lebih kurang 3 cycle. Airnya sudah habis, dan saya mengingatkan tadi cuma nggak kerekam. Begitu airnya sudah habis, kalian keluarkan air di water tanknya, kemudian kalian bilas dengan air biasa ya, dibilas dulu. Setelah itu baru kita isi air biasa. Step yang kedua adalah membilas. Jadi air yang berada di dalam boiler itu akan kita isi dengan air yang biasa. Otomatis air yang berada di dalam boiler saat ini adalah air yang masih mengandung sitrit asid ya. Kita akan lakukan proses pembilasan. Kalau saya mungkin akan melakukan hal yang sama lebih kurangnya.
sampai dengan, tapi kita tidak perlu tunggu ya, kita tidak perlu tunggu beberapa menit, kita lakukan aja bilas, kita tunggu mungkin ya 5 menit, kuras 5 menit, kuras 5 menit, kuras sampai dengan air di water tank yang pertama habis dan air yang keluar dari mesin ini rasanya sudah tidak asam atau sudah netral. Oke. Oke, ini adalah pembilasan yang terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat airnya sudah bening, jernih ya. Dan yang paling terpenting adalah tidak berasa, tidak ada rasa. Ya, saya akan coba air ini. Oke, clean, tidak ada rasa asam sama sekali. Ya, jadi sudah netral. Di dalam boiler ini sudah tidak ada lagi citric acidnya. Dan proses pembersihan kali ini saya nyatakan berhasil dan selesai. Jadi sebelum saya closing, saya membuat sebuah kesimpulan. Simpelnya adalah kita masukkan citric acid ke dalam mesin ini, kemudian kita diamkan sehingga citric acidnya itu bereaksi di dalam boiler, kemudian kita keluarkan, tunggu, keluarkan, tunggu, keluarkan, tunggu sampai dengan air di water tank habis. Oke, setelah air di water tank habis, kita lakukan proses pembilasan sampai dengan air itu tidak lagi berasa asam. Oke, paham ya? Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat silahkan langsung di share. Jangan lupa like, subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.